Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmelia dan rekan teman saya bernama Wahyudi. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai hasil pembuatan media IPA dengan nama Gaya dan Gerak Simulator atau bisa disebut dengan GAGESI untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA SD 2. Adapun untuk bukunya kami mengambil dari buku tematik kelas 4 tema 8 judulnya Daerah Tempat Tinggalku. Nah, adapun yang akan dibahas dari video ini meliputi yang pertama materi pembelajaran media, kedua itu nama media, ketiga alat dan bahan pembuatan media, yang keempat cara pembuatan media, yang kelima cara penggunaan media, dan yang keenam cara pembelajaran media. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai materi pembelajaran media tentang gaya dan gerak. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apa saja kompetensi dasar dan indikator dari buku yang kita ambil. Di sini kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama 3.4 menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan di sekitar. Indikatornya yaitu 3.4.1 mengetahui gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian 3.4.2 menjelaskan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 4.4 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Indikatornya 4.4.1 mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Kemudian 4.4.2 mempresentasikan hasil percobaan tentang hubungan gaya dan gerak dengan tepat dan benar. Yang pertama itu adalah pengertian gaya. Gaya di sini adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi apabila kita menarik atau mendorong benda tersebut bergerak, maka kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Kemudian ada sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat merubah benda menjadi berubah posisi. Contohnya ketika kita mendorong meja, menendang bola, maupun bermain tarik tambang. Kemudian sifat yang kedua, gaya dapat merubah benda menjadi berubah bentuk. Contohnya itu ketika kita bermain plastisin, membuat adonan, maupun membuat bulatan bakso. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi benda bergerak. Ada dua. Yang pertama adanya gaya gravitasi. Di sini menurut Newton, benda yang jatuh di bumi karena adanya tarikan bumi pada benda tersebut, sehingga tarikan tersebutlah yang disebut dengan gaya gravitasi. Beda halnya dengan astronot yang berada di luar angkasa yang tidak jatuh ke bumi. Itu disebabkan karena letak luar angkasa itu jauh dari bumi, sehingga gaya gravitasi bumi itu kecil. Kemudian adanya gaya gesek, yakni gaya yang dapat menahan benda bergerak agar benda tersebut tidak bergerak ketika ditarik atau didorong. Benda sulit bergerak apabila gaya geseknya besar, sebaliknya benda dengan mudah bergerak apabila gaya geseknya kecil. Nah, setelah itu ada macam-macam gaya. Yang pertama itu gaya magnet. Gaya yang dihasilkan magnet mampu menarik benda yang terbuat dari besi maupun baja. Contohnya seperti paku, jarum, kawat, dan lain-lain. Kemudian ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis ini dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik, sehingga benda yang bermuatan listrik tersebut dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian ada gaya otot, yaitu kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia.
Gaya ini sering digunakan ketika kita mengangkat beban yang berat. Gaya selanjutnya gaya gravitasi bumi. Seperti yang dijelaskan tadi, itu kekuatan bumi untuk menarik benda lain untuk jatuh ke bumi atau ke bawah. Selanjutnya gaya pegas. Gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Misalnya itu ketika kita bermain katapel, maka tali katapel itu mampu mendorong batu kecil terlempar dengan jauh dan cepat. Selanjutnya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini gaya yang dapat menahan benda agar benda tersebut tidak bergerak ketika ditarik ataupun didorong. Kemudian pembahasan mengenai gerak. Gerak itu adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan karena adanya gerak disebabkan oleh gaya. Contoh gerak dengan adanya gaya yaitu yang pertama, gerak karena adanya gaya otot. Contohnya ketika kita mengayuh sepeda, berolahraga, bermain tarik tambang. Kemudian gerak karena adanya gaya pegas, seperti yang dicontohkan tadi, yaitu bermain katapel maupun bermain panah. Contoh yang terakhir, gerak karena gaya mesin, itu contohnya seperti mobil pengeruk maupun berbagai mesin yang digunakan di dalam industri. Ya, di sini saya akan melanjutkan lagi mengenai nama media, alat dan bahan yang digunakan, dan juga bagaimana proses pembuatan dari media tersebut. Pertama-tama nama medianya tadi. Nama medianya sudah disebutkan bahwa nama medianya adalah gaya dan gerak simulator atau gagasi. Kemudian untuk alatnya kita gunakan gunting, cutter, palu, gergaji, garis, dan juga pulpen. Untuk bahannya ada galam, papan akasia, kelahar, kain flanel, karet, lakban, lempok, dan juga paku. Untuk proses pembuatannya, yang pertama kita menyiapkan beberapa potongan kayu yang telah dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan dengan jumlah potongan 6 buah. Kemudian pada setiap kayu tersebut disambungkan dengan menggunakan engsel dengan dipasang pada paku pada setiap lubang pada engsel tersebut dengan palu. Kemudian yang ketiga, pada bagian samping kiri dan samping kanannya dipasang lagi kayu untuk dinding pembatasnya, sehingga berbentuklah seperti sebuah papan lintasan. Setelah itu, kayu dirapikan pada bagian-bagian yang dirasa masih berantakan maupun tidak rapi. Baru kita dapat menyiapkan dua buah kelahar yang bekas agar kelahar tersebut menyatu diberi lakban. Kemudian kita menyiapkan 3 buah gelang karet. Kemudian karet tersebut kita anyam. Begitu selesai, karet tersebut dipasang di bagian dalam samping kiri dan samping kanannya pada bagian atas lintasan. Fungsi dari karet tersebut nantinya adalah untuk menarik kelahar. Kemudian kita lilit tali kawat pada bagian tengah karet gelang yang sudah dipasang. Tali kawat tersebut berfungsi untuk memudahkan dan menjadikan kelahar dapat bergerak. Setelahnya baru kita rapikan. Lintasan kayu tersebut dapat dipasang kain flanel. Dan kita menyiapkan beberapa kain flanel dengan beberapa macam kain flanel dengan warna 3 warna kuning, 3 warna coklat muda, 2 warna hijau, dan 2 warna merah muda. Kain-kain flanel tersebut dipotong-potong menyesuaikan dengan ukuran dari kain tersebut.
Kemudian dengan menggunakan lempok kita tempelkan kain flanel pada setiap lintasan. Pertama, pada kain-kain flanel tersebut dipotong-potong menyesuaikan dengan ukuran dari kain tersebut. Kemudian dengan menggunakan lempok kita tempelkan kain flanel pada setiap lintasan. Pertama, pada bagian atas, bawah, dan samping kiri kanannya maupun bagian dalam lintasan itu ditempel kain flanel warna coklat. Setelah itu menyusul bagian tengahnya kita tempel warna hijau dan bagian ujung lintasannya kita beri warna kuning. Setelah kain tersebut ditempelkan, baru lagi untuk pinggirannya kita tempel kain flanel warna merah cerah. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi penggunaan media dan juga cara pembelajaran medianya akan disampaikan oleh teman saya Wahyudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan media GGC ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita pegang dulu kelaharnya, kemudian letakkan di sini. Letakkan, kemudian tarik. Nih, tangan diletakkan di kelaharnya, kemudian ditarik, kemudian dilepas seperti itu. Kemudian, nah di sini pada saat menarik karet gelang di sini kita menggunakan gaya otot dan gaya pegas pada karet ini. Saat ini ditarik maka akan terjadi gerak. Nah, yang mana di sini saat melintasi pada bagian ini, bagian yang miring ke bawah, turun ke bawah, maka kelaharnya ini akan turun dengan lebih cepat daripada saat di atas tadi. Karena di sini gaya gravitasi mempengaruhi dari gerak benda tersebut. Kemudian saat meluncur tadi, di sini dia akan berhenti. Karena apa? Kenapa berhenti? Karena di sini lebih sempit. Nah, saat di sini semakin sempit dan bersentuhan dengan sisi kelahar ini, maka akan terjadi gaya gesek. Menjelaskan tentang cara pembelajaran media. Misalkan dalam pembelajaran pada buku kelas 4 tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, dalam proses pembelajaran itu gurunya menggunakan model pembelajaran open ended. Nah, yang pertama itu siswa menyimak motivasi yang diberikan oleh guru bahwa yang akan dipelajarinya itu akan bermanfaat bagi kehidupan siswa tersebut sehari-hari, sehingga mereka menjadi semangat dalam belajar. Misalkan di dalam pembelajaran guru bertanya kepada siswa, apakah kalian pernah memperhatikan kenapa saat bola ditendang dengan keras bola tersebut melambung tinggi namun kemudian jatuh ke tanah? Nah, materi kita pada hari ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Mau tahu jawabannya? Mari kita belajar bersama. Kemudian siswa menanggapi persepsi yang dilakukan oleh guru agar mengetahui pengetahuan awal siswa tadi terhadap konsep-konsep yang akan dipelajari tentang materi, gaya, dan gerak. Misalkan guru bisa memberikan persepsi dalam bentuk pertanyaan seperti apakah kalian tahu kenapa buah kelapa jatuh ke bawah? Kemudian jika ada siswa yang menjawab karena gaya gravitasi, maka siswa tersebut berarti sudah mengetahui tentang gaya. Lalu jika ada siswa yang menjawab karena buah kelapa itu sudah tua, berarti siswa tersebut belum mengetahui tentang gaya. Dengan demikian, dengan adanya persepsi, guru dapat mengetahui pengetahuan awal siswa. Kemudian siswa membentuk kelompok terdiri dari 5 orang dengan bimbingan dari guru. Kemudian guru memperagakan dan menjelaskan media GGC kepada siswa tentang bagaimana menggunakan media tersebut yang disimulasikan dengan menimbulkan rasa penasaran kepada diri siswa. Jadi dengan memperagakan media tersebut, siswa diharapkan menjadi lebih merasa tertarik dengan pembelajaran sehingga membangkitkan rasa penasaran pada diri siswa. Jadi siswa itu akan berpikir tentang misalkan bagaimana, apa yang menyebabkan kelahar pada media tersebut bergerak, gaya apa yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian siswa menyimak peragaan dan penjelasan guru tentang media GGC.
yang mensimulasikan gaya dan gerak pada benda, yang mana siswa mulai menganalisis mengenai gaya apa saja yang menimbulkan gerak dan menghentikan gerak pada kelahar. Setelah itu, siswa mendapatkan pertanyaan open-ended problems berdasarkan peragaan media Gagesi tentang materi gaya dan gerak tadi. Misalkan pertanyaannya bisa seperti, berikan penjelasan mengenai alasan kenapa kelahar dapat bergerak saat ditarik lalu dilepas bersamaan dengan karet gelang tersebut. Jadi pada intinya di sini, siswa mendapatkan pertanyaan open-ended problems yang berdasarkan peragaan media Gagesi agar dapat diketahui seberapa detail siswa menyimak dan mengamati penjelasan dan peragaan media Gagesi oleh guru tadi. Kemudian, siswa berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing mengenai penyelesaian dari pertanyaan open-ended problems berdasarkan peragaan media Gagesi tadi tentang gaya dan gerak benda yang telah diberikan oleh guru. Jadi pada tahap ini, siswa dalam kelompok akan mendiskusikan jawaban dari permasalahan yang diajukan oleh guru. Nah, setelah berdiskusi siswa tadi, lalu setiap kelompok siswa melalui perwakilannya mengemukakan pendapat atau solusi yang ditawarkan kelompoknya sambil memperagakan media Gagesi secara bergantian tentang penyelesaian permasalahan dan pertanyaan yang telah diajukan oleh guru tadi berdasarkan peragaan media Gagesi tentang materi gaya dan gerak benda. Jadi setiap siswa perwakilan kelompok akan mengemukakan solusi dari hasil diskusi kelompok mereka masing-masing dibantu dengan media Gagesi, sehingga solusi dari jawaban yang ditawarkan kelompok mereka menjadi lebih jelas karena dibantu oleh media pembelajaran berupa Gagesi tadi. Kemudian siswa atau kelompok kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang telah dikemukakan. Mana yang benar, mana yang lebih efektif mengenai gaya dan gerak. Misalkan siswa dari sebuah kelompok memberikan jawaban bahwa kelahar dapat bergerak akibat adanya gaya otot. Kemudian ada pula perwakilan siswa dari kelompok lain lagi memberikan jawaban bahwa kelahar dapat bergerak akibat dari adanya gaya pegas. Sehingga di sini siswa dapat menganalisis dari berbagai macam jawaban tersebut hingga memancing siswa untuk berpikir lebih kritis dari beberapa jawaban temannya yang mana yang paling efektif. Kemudian setelah itu siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari dari pembelajaran mengenai materi gaya dan gerak dengan media Gagesi. Kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan oleh guru agar siswa menjadi lebih memahami materi konsep tentang gaya dan gerak. Misalkan siswa ada memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa kelahar semakin cepat bergerak karena kelahar tersebut memiliki berat. Kemudian guru meluruskan materi bahwa berat kelahar memang menjadikan gerak kelahar tersebut semakin cepat bergerak, yang mana sebenarnya gaya gravitasi lah yang berperan dalam membuat kecepatan kelahar meningkat akibat berat yang dimiliki kelahar tersebut. Kemudian guru dapat menyempurnakan kesimpulan siswa, misalkan bahwa gaya itu mempengaruhi gerak benda yang dibuktikan pada saat kelahar ditarik bersamaan dengan karet gelang pada lintasan tadi. Maka di situ gaya otot memicu adanya gaya pegas yang menimbulkan gerak pada kelahar, sehingga kelahar bergerak dan semakin cepat bergerak akibat menuruni bidang miring yang dipicu oleh adanya gaya gravitasi. Kemudian berhenti akibat adanya gaya gesek saat sisi kelahar bergesekan dengan dinding pada lintasan. Nah, setelah penyimpulan tadi, siswa mendapatkan tugas perorangan, yaitu berupa ulangan harian yang berisi pertanyaan open-ended tentang materi gaya dan gerak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.